Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggala muktamang ti. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, kita bisa berkumpul bersama-sama, berbuat baik melalui Puja Bakti. Puja Bakti adalah salah satu sarana, cara bagi kita untuk menambah kebajikan kita. Di mana saat kita melakukan puja bakti, kita mengkondisikan hal-hal yang baik muncul pada batin kita. Karena saat kita puja bakti, kita mengarahkan tubuh kita, ucapan kita, pikiran kita, semuanya ke arah yang baik. Melalui penghormatan kepada Tiratana, membaca parita, melakukan bawana, memperbarui sila. Nah, kini tiba saatnya dilengkapi lagi kebajikannya dengan mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah. Apa itu saat yang sesuai? Saat sesuai adalah saat seperti sekarang ini, di mana ibu, bapak, saudara-saudari tidak lagi sibuk dengan urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan sekolah, dan lain-lainnya. Semuanya pada pagi hari ini untuk sementara ditinggalkan. Kalau kita masih sibuk dengan urusan-urusan yang tadi saya sebutkan, sulit bagi kita untuk mendengarkan dhamma. Maka di saat yang berbahagia ini, ya, untuk sementara hal-hal itu kita tinggalkan dahulu. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan dhamma. Bila bisa mendengar dhamma dengan baik, menyimak dhamma dengan baik, tentu akan memperoleh berkah berupa pengertian-pengertiannya, pandangan-pandangannya menjadi lurus, pengertiannya menjadi benar, pandangannya menjadi benar, pikirannya menjadi benar, karena menyimak dhamma dengan baik. Maka dari itu, ibu, bapak, saudara-saudari, berusahalah untuk menyimak dhamma ini dengan baik. Untuk sementara, hal-hal yang ada di luar jangan kita pikirkan. Untuk sementara fokus dulu, ya, saat ini menyimak dhamma. Tadi sudah dijelaskan oleh pimpinan Puja Bakti
Ya, HP-nya jangan diaktifkan lagi. Ya. Berusaha untuk fokus, ya. Kalau masih menggunakan HP-nya, perhatiannya terbagi dua. Ya, ini nggak akan fokus. Ya. Berusahalah ya, menyimak dhamma dengan baik. Ibu, bapak, saudara-saudari, memang sesungguhnya belajar dhamma itu tidak gampang. Ya. Untuk bisa memahami dhamma itu tidak mudah. Maka pada saat Bodhisatta mencapai kesempurnaan, menjadi sama Sambuddha, ketika beliau sudah menemukan dhamma, saat beliau merenung bahwasanya dhamma yang beliau temukan itu begitu agung, begitu luhur, begitu mulia, apakah makhluk-makhluk itu bisa menerima dhamma dengan baik? Karena dhamma begitu agung, luhur, dan begitu mulia. Sedangkan makhluk-makhluk yang ada di dunia penuh dengan kemelekatan, keserakahan, nafsu-nafsu keinginan. Apakah mampu menerima dhamma ini dengan baik? Saat merenung demikian, kemudian Brahma Sampati dari alam Brahma datang menjumpai Sang Buddha dan memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan dhamma. Seperti tadi kalimatnya yang sudah diucapkan oleh ibu, bapak, saudara-saudari. Itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Brahma Sampati yang memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan dhamma. Bahwasanya ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka, yang bila diajarkan dhamma akan terbuka mata dhammanya, bisa mencapai kesucian. Mendapat permohonan dari Brahma Sampati untuk membabarkan dhamma, kemudian Sang Buddha melihat seisi dunia, menerawang dengan mata Buddha, Buddha Cakku. Ternyata batin manusia itu memang bertingkat-tingkat, ya. Dari sekian banyaknya makhluk-makhluk yang ada di dunia, memang ada makhluk-makhluk yang sudah siap mendengarkan dhamma dan bisa mencapai kesucian. Sang Buddha melihat ada 4 tingkat batin manusia, ya. Batin manusia ini dikelompokkan menjadi 4. Yang itu, yang pertama ada yang dikatakan batin makhluk-makhluk yang diumpamakan seperti bunga teratai yang sudah ada di atas air, di mana bunga teratai ini pagi hari itu bila menerima sinar matahari akan mekar. Demikian pula ada makhluk-makhluk yang hanya mendengarkan dhamma yang singkat saja sudah bisa mencapai kesucian. Ada tingkat batin manusia yang kedua, yaitu yang diibaratkan seperti bunga teratai yang terlihat seperti mengambang. Separuh masih ada di dalam air, separuhnya sudah ada di luar air. Di mana bunga teratai ini
perlu 1 hari untuk keluar semua, dan saat bunga teratai ini sudah di atas air dan menerima sinar matahari akan segera mekar. Nah, ada makhluk-makhluk yang juga bisa mencapai kesucian setelah mendengarkan uraian secara rinci dari Sang Buddha. Dhamma secara rinci dari Sang Buddha dibabarkan, dan makhluk yang kelompok kedua ini bisa mencapai kesucian. Ada kelompok batin manusia yang ketiga, yang diibaratkan seperti bunga teratai yang masih ada di dalam air, di mana bunga teratai ini perlu 3 hari atau 4 hari untuk keluar dari air, menerima sinar matahari dan mekar. Ya, ada batin manusia atau makhluk-makhluk yang perlu belajar dhamma, praktek dhamma berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan dalam kehidupan ini juga bisa mencapai kesucian. Dan ada kelompok batin manusia yang keempat, yaitu yang diibaratkan seperti bunga teratai yang masih ada di dalam air, di mana bunga teratai ini tidak sempat keluar dari air, apalagi mekar, karena bunga teratai ini dimakan oleh ikan-ikan, oleh kura-kura, jadi tidak sempat mekar. Nah, ada kelompok batin manusia atau makhluk-makhluk ini yang walaupun dalam kehidupan sekarang ini sudah belajar dhamma, praktek dhamma bertahun-tahun, tetapi dalam kehidupan yang sekarang dia tidak mencapai kesucian. Nah, inilah. Jadi dengan melihat tingkatan batin manusia ini, maka Sang Buddha kemudian memutuskan untuk membabarkan dhamma. Memang ada makhluk-makhluk yang sudah siap, hanya sedikit saja mendengar dhamma bisa mencapai kesucian. Ibu, bapak, saudara-saudari, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik dhamma tentang penjajah batin. (17 Agustus yang lalu kita sebagai rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaan negara kita. Negara kita sudah bebas, merdeka dari penjajah. Kita sudah dijajah begitu lamanya, berabad-abad lamanya oleh bangsa-bangsa penjajah. Kini kita sudah merdeka. Apakah sesungguhnya kita sudah merdeka yang sebenar-benarnya? Memang secara fisik kita tidak lagi dijajah. Kita sudah merdeka. Tetapi kalau menurut Dhamma, batin kita ini masih terjajah. Batin kita ini belum bebas dari penjajah. Ya. Apa itu penjajah batin? Nah, penjajah batin ini adalah loba, dosa, moha. Kadang kita menyebutnya 3 akar
kejahatan. Ini sesungguhnya adalah penjajah batin yang bersarang di batin kita. Penjajah batin ini yang membuat kita tidak bahagia, tidak tentram, tidak damai. Hidup kita selalu menderita karena dikuasai oleh loba dosa moha ini. Loba, keserakahan, ketamakan. Ya, bagian dari loba yang lain adalah kekikiran, ya, kemabukan, nafsu-nafsu keinginan. Ini adalah masuk di dalam loba, keserakahan. Ya. Kekikiran, ini adalah bagian dari loba. Orang yang kikir itu nggak mau berbagi. Orang yang kikir biasanya melekati apa yang dia miliki, tidak mau dia lepaskan. Ya. Tidak mau berbagi, itu orang yang kikir. Kemudian kemabukan. Nah, mabuk di sini luas, ya. Ada mabuk bola, ini juga masuk. Mabuk permainan-permainan, main game, lupa waktu sampai berjam-jam, itu mabuk game. Itu sesungguhnya sedang dikuasai oleh bagian dari loba ini. Ingin lagi, nggak mau berhenti. Ya. Mabuk judi, ya. Mabuk alkohol juga masuk. Nah, berbagai keinginan-keinginan yang tidak bisa dihindari, yang inginnya selalu dipuaskan. Ya. Inti dari loba atau keserakahan ini adalah menginginkan, ingin lagi, tidak puas, ingin selalu mendapatkan, memperoleh, ya. Sehingga kadangkala untuk memperolehnya dia gunakan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang bertentangan dengan dhamma, untuk memuaskan nafsu-nafsu inderanya, ya. Untuk memperoleh kekayaannya, dia gunakan cara-cara yang tidak benar, dengan membunuh, dengan mencuri, dengan korupsi, dengan ngebohongin orang, dengan menipu, nah, demi keserakahannya terpenuhi. Ini adalah loba yang menjajah batin manusia. Yang kedua adalah dosa, kebencian. Ada bentuk lain, yaitu kemarahan, dendam, iri hati, ya. Tidak suka pada seseorang, melihat orang lain lebih berhasil, lebih sukses, dia nggak suka, timbul iri hati. Nah, ini adalah dosa, kebencian. Inti dari dosa ini adalah menolak, tidak suka, tidak mau, ya. Sehingga timbulnya kebencian itu, kemarahan, ya. Yang ketiga adalah moha, batin yang bodoh, ya. Bodoh di sini tentunya bukan bodoh karena tidak bisa menulis, bukan bodoh karena tidak bisa membaca, tapi bodoh yang dimaksud adalah batinnya yang bodoh, batin yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk,
sehingga perbuatannya selalu ke arah yang tidak baik, ke arah yang buruk, menganggap bahwa berbuat jahat itu enggak apa-apa, enggak masalah, punya pandangan bahwa enggak ada gunanya berbuat baik itu. Nah, ini orang yang diliputi dengan moha, batin yang bodoh. Ibu, bapak, saudara-saudari, penjajah batin ini, loba, dosa, moha ini sangat berbahaya, ya, bila menguasai seseorang. Dimana kalau orang sudah dikuasai oleh loba, dosa, moha, dalam kehidupan ini dia tidak akan tentram, tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah penderitaan dan penderitaan. Bukan hanya dalam kehidupan sekarang ini, dalam kehidupan berikutnya pun, kalau seseorang dicengkram oleh loba, dosa, moha ini, akan mengkondisikan dia jatuh ke alam-alam rendah, ke alam-alam sengsara. Loba, dosa, moha ini kadangkala diibaratkan seperti air yang kotor, air yang mengandung benih-benih penyakit yang bila diminum akan membuat seseorang itu jadi sakit. Ya, jadi loba, dosa, moha ini sesungguhnya sumber penderitaan, sumber penyakit. Kalau tetap bersarang di dalam batin kita, tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Yang ada adalah penderitaan dan penderitaan. Kadangkala ya, loba, dosa, moha ini diibaratkan seperti banjir. Nah, kalau kita perhatikan saat banjir itu biasanya air banjir ini bawa berbagai macam sampah, lumpur, ya, berbagai kotoran dibawa oleh banjir masuk ke pekarangan rumah, masuk ke dalam rumah. Saat banjirnya reda, sampah-sampah, lumpur-lumpur enggak ikut hilang. Saat airnya surut, sampah-sampah, lumpur-lumpur ada di mana-mana. Seperti itulah orang yang dikuasai oleh loba, dosa, moha. Ya, bikin onar, bikin masalah, baik dalam lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga nggak ada kedamaian, selalu cekcok, ribut, ya, nggak ada kedamaian. Di lingkungan tempat kerja juga demikian, selalu bikin masalah. Pokoknya orang yang dikuasai oleh loba, dosa, moha ini seperti banjir yang membawa kotoran, sampah bertebaran di mana-mana. Semua di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan tempat kerja, kalau ada orang yang dikuasai oleh loba, dosa, moha ini, berantakan semuanya, kacau semuanya, tidak ada ketentraman, tidak ada kebahagiaan. Ya. Loba, dosa, moha ini sesungguhnya juga seperti api yang membakar indera-indera seseorang. Ya. Kalau seseorang itu dikuasai oleh loba, dosa, moha ini, itu indera-inderanya terbakar oleh keserakahan, terbakar oleh kebencian,
terbakar oleh kebodohan batin. Indera telinga, kalau yang bersarang itu loba dosa moha di dalam batinnya, itu sumber apinya. Saat mendengar, indera telinga ini bisa terbakar. Terbakar oleh loba, mendengar berita. Wah, ini masanya 17-an. Di mana mal-mal itu banyak diskon-diskon. Dengar cerita. Oh, mal sana ada diskon. Diskonnya besar-besaran. Dalam rangka HUT RI. Indera telinga terbakar. Terbakar oleh suara-suara yang menyenangkan itu. Tertarik, ya, ingin mendatangi. Nah, begitu juga indera telinga ini bisa terbakar oleh dosa, oleh kebencian. Mengetahui, mendengar ada orang yang membicarakan dia, ya, menjelek-jelekan dia. Dari indera telinga ini terbakar, benci sama orang itu, tidak senang sama orang itu, ya, terbakar dia. Begitu juga kalau penjajah batin ini, loba dosa moha ini bersarang di dalam batin seseorang, ya, membuat indera matanya juga menjadi terbakar. Kalau tadi nyambung, ada diskon di satu mall, datanglah ke sana, melihatlah mata ini. Oh, ini diskonnya besar sekali, barang ini saya belum punya, mata terbakar. Nah, terbakar ingin memiliki, nah, keserakahannya muncul, keinginan-keinginannya muncul. Ya, indera matanya ini terbakar. Ya. Terbakar oleh loba, keserakahan, nafsu-nafsu keinginan. Kemudian juga, misalnya pulang ke rumah, anak-anaknya nakal-nakal, berantakan semua, perabotan kotor semua, lantai kotor semua, indera matanya terbakar oleh kebencian, ngamuk-ngamuk, ngomel-ngomel, anaknya diomelin, marah-marah, gara-gara matanya melihat sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang kotor. Indera mata ini terbakar, karena ya bara apinya ada di dalam. Loba dosa mohanya ini, ketika melihat nggak suka seperti ini, terbakarlah, ya. Indera hidungnya juga bisa terbakar saat mencium aroma-aroma yang sedap, parfum yang wangi. Wah, ini belum punya parfum merek ini, aromanya enak sekali. Ingin membeli, ingin memiliki, terbakar melalui penciuman. Ya. Indera hidungnya terbakar. Saat datang ke satu tempat, bau busuk, bau sampah, enggak suka. Kenapa ini bau sekali? Kenapa buang sampahnya di sini? Sehingga saya mencium aroma yang tidak sedap ini. Timbul kemarahan, kebencian, terbakar karena penciuman ini. Ya. Karena apa? Sumber apinya ada di dalam. Ketika mencium sesuatu yang enggak nyaman, yang enggak enak, bangkitlah ketidaksukaannya, kemarahannya. Nah. Begitu juga ya, dengan indera lidahnya, pengecap, terbakar. Saat mengecap sesuatu yang nikmat, yang lezat, ingin lagi, ingin memuaskan nafsu indera lidahnya, ya, karena terbakar ini. Maka ada istilah wisata kuliner. Nah, ini karena lidahnya terbakar oleh kesenangan-kesenangan indera lidah. Oh, di sana ada makanan enak, harus mencari ke sana.
ya, terbakar oleh kesenangan-kesenangan indra lidah mencari makanan itu, ya. Nah, inilah ya sesungguhnya yang membakar kita, loba dosa moha ini yang bersarang dalam batin kita, sehingga membuat kita ini tidak tentram, tidak nyaman, menginginkan lagi, kalau enggak cocok timbul kebencian, ketidaksukaan, ya. Terus menerus kita dijajah oleh ini, ya. Ini bahaya sekali, ya, sehingga membuat hidup kita menjadi tidak tentram, tidak bahagia, tidak damai. Ibu, bapak, saudara-saudari, sesungguhnya kalau seseorang atau makhluk itu dikuasai dengan loba dosa moha ini, bukan hanya menderita dalam kehidupan sekarang sebagai manusia di dunia ini, dalam kehidupan berikutnya juga dia akan jatuh ke alam-alam rendah. Jadi dalam Itiwutaka dijelaskan bahwa sebagian besar makhluk-makhluk itu meninggal, lahir menjadi hantu, menjadi setan di alam peta, itu karena kekuatan dari loba, keserakahan, kemelekatan, nafsu-nafsu keinginan yang tidak pernah selesai, menginginkan lagi, ya. Kekuatan dari keserakahan ini, loba, kemelekatan, nafsu-nafsu keinginan, saat dia menjelang meninggal dikuasai oleh itu, dia bisa jatuh ke alam peta, ke alam hantu, ke alam setan. Setan yang kelaparan, setan yang gentayangan. Ini makanya bahaya sekali. Ya. Misalnya saat-saat menjelang meninggal, dia melekati harta bendanya, melekati rumahnya misalnya. Wah, ini rumah masih kredit, belum lunas. Dia sekarat mau meninggal, melekat dengan rumahnya, bisa jadi meninggal dan kemudian jadi hantu penunggu rumah itu. Karena kekuatan dari kemelekatannya yang kuat, nggak mau berpisah dengan apa yang dia miliki. Atau mobilnya, mobil masih kredit belum lunas lagi. Orang yang meninggal, saat akan meninggal itu yang melekat kuat adalah hartanya itu, mobilnya itu. Nah, bisa jadi di mobilnya nanti ada hantu, ada setannya yang pemiliknya itu. Nah, ini loba keserakahan itu bisa mengkondisikan lahir di alam-alam rendah, di alam peta. Dosa, kebencian, ya. Sebagian besar makhluk-makhluk meninggal dan lahir di alam neraka. Nah, itu karena kekuatan dari dosa, kebencian. Saat seseorang itu dikuasai dengan kebencian, kemarahan yang kuat, dia meninggal, dia bisa jatuh, lahir di alam neraka ini. Ini bahaya sekali. Kalau sampai ada orang yang pernah mengatakan bahwa umur hidup saya sampai saya meninggal, saya tidak akan memaafkan dia. Pokoknya saya benci dia, dia udah berbuat salah kepada saya. Itu kemarahannya luar biasa, kebenciannya luar biasa. Saat itu dia meninggal, bisa jatuh ke alam rendah, ke alam neraka. Karena kekuatan dari kebenciannya. Hati-hati makanya. Jangan sampai dikuasai oleh kemarahan ini, kebencian. Ibu, bapak, saudara-saudari, sebagian besar makhluk-makhluk meninggal, lahir jadi binatang. Ini karena kekuatan dari moha, batin yang bodoh, batin yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk.
batin yang berkecenderungan melakukan yang buruk-buruk, malas berbuat baik, ya, enggan melakukan hal-hal yang bermanfaat, maunya ya nyantai-nyantai saja, itu sedang dikuasai si moha sesungguhnya. Ya. Kalau moha ini yang berkembang, saat dia meninggalnya dia akan jatuh menjadi binatang. Ya, seperti binatang itulah ya. Coba perhatikan. Binatang ini paling malas. Ya. Dia kalau sudah kenyang pasti tidur. Bangun cari makan lagi kalau dia lapar. Kenyang tidur lagi. Itulah batin yang dikuasai si moha ini. Malas. Ya. Malas berbuat baik. Ada kesempatan berbuat baik dia tidak mau melakukannya. Nah, itu sedang dikuasai dengan si moha ini, batin yang bodoh. Kalau ini sedang menguasai dia meninggal, nah bahaya. Dia bisa jatuh ke alam rendah menjadi binatang. Ibu, bapak, saudara-saudari, ya. Kadang-kala mungkin dalam kehidupan sehari-hari ibu, bapak, saudara-saudari pernah melihat ya simbol-simbol, ya. Ada binatang-binatang yang menyimbolkan dari loba dosa moha ini, ya. Nah, loba itu, keserakahan itu biasanya disimbolkan dengan binatang yaitu ayam jantan. Nah, tahu kan? Ayam jantan itu serakah. Nggak puas dengan satu pasangan ayam jantan ini, ya, cari lagi, ya. Bahkan kadang-kala, ya, atau ayam jantan itu mungkin adalah anaknya sendiri, ya, dia kejar-kejar. Nah, itulah, maka disimbolkan ayam jantan ini sebagai simbol dari loba, keserakahan, ya, nafsu-nafsu keinginan. Nah, biasanya kalau dosa itu disimbolkan seperti binatang yaitu ular yang berbisa. Di mana ular yang berbisa ini kalau sudah menggigit, ya, bisanya mengenai tubuh seseorang, bisa mati. Nah, itulah. Maka ular yang berbisa ini simbol dari dosa kebencian. Kemudian kalau si moha ini biasanya disimbolkan seperti binatang yaitu babi. Ya. Babi itu simbol dari moha. Dia nggak peduli tempatnya kotor seperti apa, ya tidur saja di situ. Ya. Udah lapar dia makan, udah makan selesai, buang kotoran di situ, dia tidur di atas kotorannya. Ya. Itu si moha. Ya. Jadi sesungguhnya simbol-simbol ini, binatang ini perlu buat kita renungkan. Kalau melihat ayam jantan, wah saya nggak mau seperti ayam jantan itu. Membiarkan loba menguasai saya, keserakahan menguasai saya. Ada ular berbisa, itu adalah sifat dari kebencian. Saya nggak mau seperti itu. Lihat babi yang sedang main-main, wah itu si moha, ya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi ini sebenarnya simbol-simbol yang mengingatkan kita. Binatang-binatang ini mengingatkan kita, ya. Jangan sampai seperti itu, ya. Karena kalau sudah dikuasai ini, wah luar biasa. Seperti tadi sudah dijelaskan. Dikuasai loba dosa moha ini, dalam kehidupan sekarang tidak bahagia. Dalam kehidupan berikutnya akan jatuh ke alam-alam rendah. Ke alam-alam sengsara. Maka dari itu, ya, kita berusaha untuk mengikis, melenyapkan, minimal jangan sampai berkembang loba dosa moha ini, penjajah batin ini, jangan sampai menguasai kita terus menerus. Maka perlu kita mengikisnya. Bagaimana mengikisnya? Ibu, bapak, saudara-saudari, loba, keserakahan, nafsu-nafsu keinginan, kemelekatan, kekikiran, itu harus, ya, ditekan dengan mengembangkan loba, tidak serakah, ya.
Bagaimana mengembangkan ini? Ya, tidak serakah. Munculkan rasa puas, santuti. Puas dengan apa yang sudah kita miliki. Ya. Jangan mencari lagi hanya untuk kesenangan indera kita. Ya. Munculkan rasa puas, rasa senang, rasa suka, cukup dengan apa yang sudah dimiliki itu. Ya. Berkaitan dengan kebutuhan hidup, ya. Sesungguhnya kebutuhan hidup kita kan sederhana. Ya, yang pokok-pokok itu sesungguhnya enggak mahal. Pakaian, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal, itu yang pokok. Ya. Kalau di luar itu dan mencarinya berlebihan, nah, berarti kita sudah dikuasai oleh loba ini, keserakahan ini. Ya. Maka hendaknya dikembangkan ini, santuti. Puas dengan apa yang sudah dimiliki. Tetapi memandang santuti ini jangan menjadi orang yang nggak mau berbuat sesuatu. Salah memaknai santuti. Santuti ini adalah kalau misalnya ingin meraih cita-cita sesuatu, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan penuh kesungguhan, dengan semangat, sampai meraih itu. Kalau tidak dapat diraih, ya sudah. Maksudnya ada rasa kepuasan itu. Ya memang dapatnya segini. Tapi udah diperjuangkan. Ya. Jadi kalau memang sudah dapat segitu, munculkan rasa puas, sih memang bisa dapatnya segini. Nah, bukan berarti kalau mengembang, katanya harus puas dengan apa yang dimiliki, diam saja. Tidur saja di rumah. Puaslah, sudah ada makanan, sudah ada ini. Itu bukan santuti. Memaknai santuti itu yang sesungguhnya. Dikerjakan dulu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Nah, hasil yang didapat puas. Bahagia dengan hasil yang didapat itu. Ya. Bukan bermalas-malasan, karena disuruh puas aja dengan apa yang ada, bukan yang seperti itu. Ya. Nah, di samping itu untuk mengikis keserakahan kita ini, ya, atau menekannya, ya, munculkan pengertian-pengertian tentang ketidakkekalan. Bahwa untuk apa sih kita memuaskan nafsu-nafsu indera kita? Semuanya kan tidak kekal. Semuanya akan berubah, anicca. Buat apa kita mengumpulkan barang-barang begitu banyak? Ya, toh nggak dipakai, nanti juga akan rusak, nggak kekal. Ya, perenungan tentang anicca, ya, menimbulkan loba ini bisa dikendalikan. Memahami tentang adanya anicca, ketidakkekalan. Tentunya kalau yang kekikiran, ya, dengan berusaha untuk berlatih, memberi. Nah ini agar bagian dari loba itu berupa kekikiran atau kemelekatan ini bisa terkikis. Berlatih, memberi, berlatih, berdana. Ibu, bapak, saudara-saudari, dosa, kebencian ditekan dengan mengembangkan dosa. Tidak membenci. Bagaimana agar kita tidak membenci? Nah, agar kita tidak membenci itu kembangkan yang namanya metta bawana. Cinta kasih. Ya, seperti tadi pemimpin puja bakti mengarahkan melakukan metta. Mengembangkan cinta kasih kepada diri sendiri dan juga kepada semua makhluk. Ya. Itu untuk menekan agar jangan sampai kebencian ini berkembang. Kalau bisa, dia bisa dikikis. Ya. Kalau ada kebencian, kemarahan, dendam, iri hati di dalam batin kita, ya, kita kikis. Mengikisnya dengan mengembangkan metta bawana. Moha, batin yang bodoh. Nah, ditekan dengan panya, kebijaksanaan. Ya. Di mana panya ini, ya, bisa muncul yang dikatakan melalui belajar dhamma seperti sekarang ini, mendengarkan dhamma secara langsung, baca buku-buku dhamma, ya,
itu akan muncul panya yang dikatakan sutta maya panya. Panya yang muncul dari hasil mendengar dhamma secara langsung atau baca buku-buku dhamma. Belajar teori-teori dhamma itu bisa muncul panya, kebijaksanaan, pengertian-pengertian benar, pandangan-pandangan benar. Seperti sekarang ini sudah mendengarkan dhamma bahwa loba dosa moha itu sangat berbahaya, jangan sampai dikembangkan. Harus dikikis karena loba dosa moha ini adalah sumber penderitaan. Bagi kehidupan kita sekarang maupun dalam kehidupan berikutnya kita akan jatuh ke alam-alam yang menderita. Itu pengertian muncul dari mendengar dhamma. Muncul pengertian benar, pandangan benarnya. Ini dikatakan sutta maya panya. Kebijaksanaan muncul dari mendengar. Oh, ini tidak baik, jangan saya lakukan. Ini baik, harus saya kerjakan. Setelah mendengar dhamma, muncul pengertian itu. Ini yang dikatakan sutta maya panya. Nah. Kemudian panya juga bisa berkembang dari hasil merenungkan hal-hal dhamma yang sudah dipelajari. Kemudian suatu saat kita duduk diam merenungkan dhamma yang sudah dipelajari itu. Ini perenungan kepada dhamma. Akan muncul panya yang dikatakan cinta maya panya. Panya yang muncul dari hasil merenungkan dhamma yang pernah dipelajari. Ada yang namanya bawana maya panya. Panya yang muncul dari hasil bawana. Pengembangan batin yang lebih tinggi. Ya. Ini untuk menekan, mengikis moha, batin yang bodoh. Dengan mengembangkan panya. Tentunya semuanya loba dosa moha ini ya bisa kita lenyapkan, ya. Penjajah batin ini bisa kita lenyapkan tentunya dengan ya praktek vipassana bawana. Nah, vipassana bawana inilah yang akan melenyapkan, menuntaskan, menghilangkan penjajah batin loba dosa moha. Yang akhirnya kalau sudah lenyap semuanya, kita mencapai kesucian. Ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari, sangat berbahaya penjajah batin ini, loba dosa moha ini. Maka kita berusaha untuk mengikisnya, melenyapkannya. Kalau belum mampu untuk melenyapkannya, dikikis sedikit-sedikit, ya. Minimal jangan sampai dia berkembang, ya. Ditekan, ya. Tekannya bagaimana? Seperti tadi. Dengan mengembangkan santuti, mengembangkan metta bawana, dengan mengembangkan panya, kebijaksanaan. Nah, inilah ibu bapak saudara-saudari yang menjadi bahan renungan bagi ibu bapak saudara-saudari. Semoga khotbah dhamma ini berguna, menambah pengetahuannya, semangat terus berada di jalan dhamma. Sebagai akhir kata, sabbi satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.